Bersama Dr. Seno di sini, selamat pagi, siang, dan menjelang petang. Dan bahkan petang masih bersama Dr. Seno dalam mata kuliah PLKH atau Expert Knowledge. Masih berbicara tentang kewenangan, berarti tidak wenang karena yang wenang ialah Majelis Pengadilan Koneksitas yang diatur di dalam pasal 89 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. Tidak wenang, yang wenang ialah pengadilan negeri lain atau kompetensi relatif pasal 84 KUHP. Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya dengan pertimbangan bahwa saksi-saksi lebih banyak mengarah kepada pengadilan yang dituju. Saya rasa demikian berkenaan tentang eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili. Telah saya paparkan, saya jelaskan dengan sebaik-baiknya atau expert knowledge atau kepiawaian berargumentasi hukum yang mendalilkan dasolen dan desen dan dapat dipertahankan secara legal hukum. Next. Masih berbicara tentang eksepsi, berbicara tentang expert knowledge atau kepiawaian, kemahiran saudara-saudara di dalam berpraktek hukum nanti di kemudian. Eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima, ada beberapa alasan yang dapat diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, yaitu apakah yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa yang tertuang di dalam pasal 78 KUHP. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun. Sesudah 6 tahun, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun. Sesudah 12 tahun, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Itulah berkenaan tentang daluarsa yang dapat dijadikan dasar untuk eksepsi atau keberatan daripada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Baik, bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masih anak-anak nih, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi 1/3 asas nebis in idem yang diatur dan dituangkan di dalam pasal 76 KUHP ayat 1-nya, kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi oleh tidak dapat dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap atau inkrah. Tidak adanya unsur pengaduan, ini adalah rangka delik aduan yang tertuang dalam pasal 74 KUHP. 1. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu 9 bulan jika bertempat di luar negeri. Indonesia 6 bulan, di luar negeri 9 bulan. Yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk perselisihan keperdataan. Saya rasa demikian. Masih berbicara tentang eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan. Eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan
eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana ini dilakukan. Kadang eksepsi atau keberatan ini masuk eksepsi surat dakwaan obscure libel akibat dari penafsiran terhadap kata yang tidak lengkap, tidak jelas dan tidak lengkap. Suatu surat dakwaan sebagai tindak tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Surat dakwaan yang tidak cermat terjadi karena perubahan yang dirumuskan bukan merupakan tindak pidana atau bahkan faktanya bukan merupakan perbuatan terdakwa, juga karena kasus ini sudah nebis in idem atau daluarsa. Kemudian tidak jelas terjadi bila rumusan perbuatan ini sesungguhnya adalah akibat perbuatan orang lain, bukan yang bersangkutan. Perintah jabatan, sedangkan surat dakwaan tidak lengkap bisa terjadi dalam hal tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang, namun setiap orang berbuat tidak sempurna atau berperan masing-masing. Next. Secara material surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat, utuh, terang, dan jelas tentang tindak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, di mana tindak pidana dilakukan, bila mana tindak pidana yang dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut atau delik materialnya, apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan atau lebih dikenal dengan 5W1H yang saya singkat menjadi SIADBIBAM, siapa, apa, di mana, bila mana, bagaimana, menjadi satu kesatuan yang dapat dituangkan di dalam uraian surat dakwaan tersebut. Seorang jaksa harus mampu, cermat, dan lengkap di dalam membuat uraian surat dakwaan. Sementara itu juga seorang advokat harus mampu meneliti dan mencermati dakwaan agar dapat membuat eksepsi dengan sempurna untuk mematahkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Demikian, seorang hakim atau majelis hakim harus dapat mengungkap fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Apalagi harus mempertimbangkan hak-hak asasi manusia dan bertindak secara koridor bersesuai dengan KUHP atau di luar negeri disebut sesuai dengan hukum. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.